مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan dari kelas 11 Teknik Otomotif B, akan menjelaskan tentang tablik. Yang pertama adalah pengertian tablik yang akan disampaikan oleh Gugun Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, tablik punya makna yang sangat penting. Secara bahasa, kata tablik berasal dari bahasa Arab, balaga, yubaligu, tabligan, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan. Tablik dalam konteks Islam, secara istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah kepada seluruh umat manusia. Tujuannya agar ajaran-ajaran tersebut dipahami, diyakini, dan diamalkan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikut adalah beberapa poin penting tentang tablik. Sifat wajib Rasulullah SAW. Tablik merupakan salah satu dari 4 sifat wajib bagi para Rasul. Khususnya Rasulullah SAW, beliau adalah teladan utama dalam menyampaikan wahyu Allah tanpa menyembunyikan sedikit pun. Kewajiban umat Muslim. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tugas tablik ini beralih ke seluruh umat Muslim. Setiap Muslim sesuai kemampuan dan pengetahuannya dianjurkan untuk menyampaikan kebaikan dan ajaran Islam. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Bagian dari dakwah. Tablik sering dianggap sebagai bagian dari dakwah, meskipun dakwah punya cakupan yang lebih luas, mengajak, menyeru. Tablik lebih fokus pada aspek penyampaian pesan atau informasi ajaran Islam. Tablik bisa dilakukan secara lisan, dalam kurung ceramah, pengajian, tulisan, atau melalui berbagai media lainnya. Tujuan utama tablik adalah mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf atau kebaikan, mencegah yang mungkar atau kemungkaran, dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa paksaan. Penting untuk diingat bahwa tablik adalah penyampaian ajaran tanpa unsur pemaksaan. Keputusan untuk menerima atau menolak ajaran tersebut sepenuhnya ada pada individu masing-masing. Singkatnya, tablik adalah usaha seorang muslim untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain agar mereka memahami, mengimani, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalil nakli tablik yang akan disampaikan oleh Helmi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33-39. Terima kasih kepada Helmi. Selanjutnya ketentuan tablik yang akan disampaikan oleh Sultan. Ketentuan tablik. Ada beberapa ketentuan dan tata cara yang harus diperhatikan terkait dengan pelaksanaan tablik, yaitu 1. Ketentuan tablik. A. Dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. B. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. C. Mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesempatan bersama. D. Materi tablik yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. E. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaah. F. Tidak menghasut orang lain untuk bermusyawarah, berselisih, merusak, dan mencari dari kesalahan orang lain.
Terima kasih kepada Sultan. Selanjutnya tata cara tablik yang akan disampaikan oleh Galang dan Ujang. Kepadanya kami persilakan. Tata cara tabligh dalam konteks dakwah Islam merujuk pada cara menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Biasanya dikaitkan dengan gerakan tabligh jamaah. Namun prinsip tabligh berlaku umum dalam Islam. Berikut adalah tata cara tabligh secara umum dan sesuai dengan praktik tabligh jamaah. 1. Niat yang ikhlas. Niat hanya karena Allah, bukan untuk popularitas, keuntungan pribadi atau tujuan duniawi. Mengharapkan ridho Allah dan pahala dakwah. 2. Ilmu yang benar. Menyampaikan berdasarkan ilmu yang sahih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak menyampaikan sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. 3. Akhlak yang baik. Lemah lembut, sabar, tidak mudah marah. Menjadi contoh yang baik dalam perilaku, tutur kata, dan penampilan. 4. Mengikuti metode Rasulullah. Dakwah secara hikmah, bijaksana, mujizah, hasanah, nasihat yang baik, dan jidal dilatih ya akan berdiskusi dengan cara terbaik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. 5. Bertahap dan sesuai kemampuan mampu orang yang didakwahi. Tidak memaksakan semua ajaran sekaligus memahami tingkat pemahaman dan kesiapan orang yang didakwahi. 6. Sifat dasar yang diajarkan. 1. Syarat keyakinan yang benar. 2. Sholat khusyuk dan wudu, memperbaiki sholat. 3. Ilmu dan zikir, belajar dan mengerti Allah. 4. Ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. 5. Ikhlas niat semua karena Allah. 6. Dakwah dan tabligh, menyampaikan kepada orang lain. Amalan tabligh jamaah. Urus fisabilillah, keluar di jalan Allah selama 3 hari 40 hari atau 4 bulan. Taklim wa ta'alum, mengadakan pengajian harian di rumah atau di masjid. Jauhlah kunjungan dakwah ke rumah-rumah warga muslim sekitar. Masyura wara dalam setiap aktivitas dakwah. Contoh tata cara: urju, keluar di jalan Allah. Persiapan niat dan waktu, siapkan diri untuk keluar selama waktu tertentu. 2. Berkumpul dan musyawarah di masjid, menentukan tugas dan tempat dakwah. 3. Berangkat ke lokasi dengan tim lalu tinggal di masjid setempat. 4. Mengadakan taklim, jaulah dan dakwah dengan metode hikmah dan akhlak mulia. 5. Evaluasi dan doa penutup setiap hari minggu diakhir dengan introspeksi dan doa. Terima kasih kepada Galang dan Ujang. Selanjutnya kita akan mendengarkan ketentuan tabligh yang akan disampaikan oleh Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik tabligh Islam beragam, mulai dari ceramah hingga percakapan sehari-hari. Tabligh bertujuan untuk menyampaikan dan menyebarkan pesan Islam, baik melalui lisan, tulisan, atau tindakan. Tabligh dalam kehidupan sehari-hari. Tabligh tidak terbatas pada kegiatan formal seperti ceramah atau khutbah. Setiap muslim dapat melakukan tabligh melalui berbagai cara seperti ceramah dan diskusi, menyampaikan materi dakwah secara formal atau informal, percakapan sehari-hari, menyampaikan pesan Islam dalam percakapan biasa, tindakan menginspirasi orang lain, tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tata cara tabligh, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik tabligh: sopan dan lembut. Tabligh harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak merusak. Bahasa yang mudah dimengerti, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah. Musyawarah dan diskusi, mengutamakan musyawarah dan diskusi untuk mencapai kesepakatan. Materi yang kuat dan jelas. Materi yang disampaikan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan sumber yang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Rendri, dan yang terakhir adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina wa qurratina wa maulana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan naikabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru wal kamanu wa ilaikal mustaqim wa antal mustaqim la haula wa la quwwata illa billahil Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwal min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Ardiansyah yang sudah membacakan doa. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.